Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas mengenai update market crypto, khususnya apa yang terjadi di dalam market crypto dalam beberapa hari terakhir, di mana market mengalami penurunan. Kita kembali lagi ke area 60 ribuan, 65 ribu. Jadi kita lihat apakah penurunan ini akan terus berlanjut atau kita bisa mulai membeli gitu ya, sesuai dengan judul videonya juga, buy before halving. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Mungkin kita bisa targetkan 620 likes di video kali ini. Teman-teman bisa bantu untuk likes-nya. Dan kita langsung masuk aja ke dalam videonya, karena we have a lot of things untuk kita bahas gitu ya. Oke, masuk ke dalam videonya, kita akan coba bahas mengenai update saat ini, di mana memang market mengalami penurunan. Di sini Bitcoin turun sekitar 5,8%. Apakah ada altcoins yang mengalami kenaikan? Iya, ada. Ada Core, ada Bit-Tensor Tau, ada BGB juga. BGB sebenarnya udah sempat saya bahas juga ya. Kalau teman-teman cek, saya ada bahas BGB, Bitjet Token, dan this is quite interesting lah ya. Dan menurut saya pun Bitjet Token sendiri masih ada possibility untuk naik lagi sih in the upcoming weeks sebenarnya. Beli di mana? Beli di Bitjet. Bitjet ini salah satu partnership juga di channel ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, feel free untuk daftar juga, sekalian bantu support channel ini teman-teman. Thank you ya. Dan kita kalau lihat secara overall altcoin sebenarnya turun sih ya, trennya belasan persen. Oke. Kita masuk ke Fear and Greed. Fear and Greed kita di area 79, which is kita di Extreme Greed. Tapi mungkin besok, karena ini nanti akan diupdate sekitar 9 jam lagi, seharusnya kita masuk ke area fase Greed gitu. Nah, kita bahas aja langsung ke main topic, which is main topicnya adalah Bitcoin halving ya. Kenapa mungkin kita bisa buy before halving ya, kita akan bahas lebih dalam. Plus nanti mungkin kita ada share some tips juga untuk teman-teman. Oke, untuk Bitcoin halving sendiri, dia akan dilaksanakan 16 hari lagi ya, dengan halving secara date-nya, secara estimasinya itu 19 April. Jadi kalau saya pribadi lihatnya mungkin 19-20 April di kisaran tanggal tersebut ya, dan halving ini menjadi katalis positif teman-teman. Apa itu halving? Halving basically rewards-nya Bitcoin dibagi dua, bukan Bitcoin-nya teman-teman ya, tapi rewards ya, karena Bitcoin ini kan belum fully mine, belum fully di mining gitu istilahnya. Jadi lebih susah untuk mendapatkan satu Bitcoin. Makanya halving ini berpositif, karena istilahnya kalau teman-teman membahas supply and demand, basicnya supply-nya menjadi tambah susah untuk didapatkan, sedangkan demand-nya orang-orang tambah banyak, tambah besar demand-nya. Itulah kenapa biasanya Bitcoin atau market crypto have a tendency untuk performing better, atau kita di dalam bull market di saat Bitcoin mengalami halving ya. Nah, kita lihat juga secara Bitcoin Rainbow Price Chart sendiri, sebenarnya kita belum telat, kita masih di area buy. Jadi ada sepotensi untuk dia mengalami kenaikan lebih tinggi lagi, which is biasanya kita masuk ke dalam fase kisaran orange area, which is di kisaran FOMO atau is this a bubble. Kalau menurut Bitcoin Rainbow Chart ini mungkin kisaran 160 ribuan dolar gitu, dan saya pun kalau nggak salah saya ada target di kisaran area tersebut juga teman-teman ya. Teman-teman bisa cek fully, saya punya full prediction, Bitcoin predictions, ada di deskripsi ya, bisa cek aja. Saya ada 3 target sebenarnya, masing-masing dengan kondisi-kondisi tertentu ya, jadi bisa refer ke video tersebut, nanti saya link di deskripsi saja. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan beberapa berita, nggak terlalu banyak spesifik berita yang membahas apa sih yang menyebabkan Bitcoin terjatuh atau market crypto koreksi. Tapi kita bisa lihat memang secara liquidation level sendiri, kita ada 2 hari berturut-turut kita ada liquidation. Bukan yang besar, tapi dua-duanya ini sedang lah, istilahnya mid liquidation level gitu ya. Bukan seperti one off event seperti tanggal di sini tanggal 5 Maret atau di sini tanggal 19 Maret. Tapi kita ada 2 yang cukup besar. Ini pun long liquidation ya, condongnya ke long liquidation. Artinya orang-orang cenderung membuka posisi long dan mereka terkena likuidasi. Jadi sebenarnya harus sabar sih gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas. Ini market turun terus, tapi kenapa kita dollar cost averaging terus, beli terus, akhirnya habis cashnya. Nah, itu yang akan kita bahas mengenai tipsnya gitu ya.
Tapi inilah yang kita bisa lihat secara liquidation levelnya. Overall, tapi saya lihat koreksi ini koreksi normal, itu yang pertama. Lalu saya lihat juga ini membuat market menjadi lebih sehat juga untuk the next leg up gitu. Jadi saya nggak terlalu fearful sih untuk penurunan Bitcoin saat ini. Bahkan kalau kita lihat secara di sini, secara open interest Bitcoin ya, di mana berapa banyak jumlah kontrak yang terbuka atau di futures, ini mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Dan ini menurut saya ini quite a healthy correction. Ini balik lagi ke area kisaran area 22 Maret, 19 Maret ya, dan akhir Maret lah gitu. Jadi artinya market ini mulai ada sedikit reset dulu gitu. Tapi ini have a tendency lah, kalau teman-teman lihat di sini Januari mulai mengalami kenaikan seperti ini, is normal karena kita di dalam bull market, orang-orang tambah bullish, orang-orang bullish dan banyak yang membuka mungkin main futures lah istilahnya. Makanya open interestnya cukup tinggi ya, karena kita di dalam bull market bukan di dalam bear market gitu. Jadi ini hanya reset aja, dan memang the reset has started sih. Saya ada bahas di sini di Twitter saya di Michael Wyan, ada checkmarknya juga ya dengan It's Mike Wyan kalau teman-teman mau cek tentang kenapa sih kuartal 2 akan menjadi kuartal terpenting di bull run cycle kali ini gitu. Yang pertama ada beberapa event, kalau saya harus recap secara cepat, adanya halving, lalu adanya Ethereum ETF juga yang possibility di bulan Mei secara asumsi kita. Lalu ada makronya juga di mana the Fed ada potensi untuk cut suku bunga gitu ya, mungkin dimulai di bulan Juni gitu. Itu yang kita bisa lihat. Jadi kira-kira ini teman-teman bisa lihat refer in-depth guides-nya di Twitter saya. Saya nggak akan terlalu mendalam, tapi saya mau bahas grafik ini lebih dalam gitu. Tapi sebelum kita bahas grafik ini, just to remind teman-teman bahwa kita lagi ada, bukan kita sih, tapi Bitget Wallet yaitu BWB Airdrop ini disponsor oleh Bitget gitu. Jadi di backing oleh Bitget, ini cukup menarik teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman don't miss lah untuk BWB Airdrop sendiri, karena pun saya udah ada full in-depth tutorialnya di video ini. Teman-teman tinggal klik aja. Hopefully teman-teman dan kita semua, karena saya juga garap jackpot ya di BWB Airdrop gitu. Karena kita tinggal download Bitget Wallet di App Store ataupun di Play Store di mobile teman-teman, di HP gitu ya. Lalu tinggal di swap aja setiap harinya, dapat points itu nanti bisa ditukarkan ke token BWB gitu. Dan token BWB ini saya rasa akan pada saat launching mungkin bisa naik ratusan persen gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, karena free lah istilahnya kalau teman-teman mau menggarap airdrop ini ya. Ada pertanyaan atau apa bisa cek ke video ini, ataupun bisa masuk ke Discord juga, ke community saya. Kalau teman-teman mau mencari komunitas untuk belajar kripto bareng-bareng, feel free to join this gitu ya. Linknya juga di deskripsi ya, Wyan Crypto Hub. Nah, that's all. Kita coba bahas mengenai Bitcoin overall. Why buy before halving? Saya akan share teman-teman secara guide-nya gitu ya. Ini kita lihat secara weekly ya. Jadi kalau yang saya analisa kemarin di Twitter juga, ini pun secara weekly. Jadi pada saat market turun, nggak akan terlalu berdampak ke analisa saya gitu, karena memang kita lihat secara higher time frame ya, time frame yang lebih tinggi, which is mingguan. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ini hanya untuk review teman-teman ya. Ini ada beberapa. Yellow itu adalah cycle top Bitcoin ya, karena Bitcoin bergerak di beberapa siklus gitu ya. Jadi yang warna kuning ini adalah siklus topnya istilahnya. Lalu yang warna biru ini biasa saya label ini menjadi bottom ya di cycle itu gitu. Seperti ini bottomnya. Lalu hijau ini halving. Tapi teman-teman nggak usah perhatikan garisnya sih sebenarnya ya. Perhatikan nanti yang saya akan mention, yaitu adalah this white box. White box ini saya label dengan garisnya juga sih. Jadi teman-teman perhatikan white box ini garis maupun lingkaran gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Overviewnya, my thought process itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat Bitcoin pada saat dia break all time high ya, pada saat dia break all time high di sini di area ini break all time high, dia tiba-tiba langsung mengalami kenaikan signifikan gitu. Konsolidasi sedikit langsung mengalami kenaikan signifikan. Di sini juga konsolidasi sedikit lalu mengalami kenaikan yang signifikan. Biasanya ratusan persen, ini naik sekitar 200-an persen juga. Nah, kita lihat di sini juga, kita udah konsolidasi sekitar 4 minggu, sebulan lah
di area all time high ini. Jadi kapan aja ini market bisa mengalami kenaikan, ya. Apakah target di sini saya di kisar 240.000? Bisa jadi gitu ya. Saya ada full guide-nya untuk Bitcoin price prediction. Jadi kita nggak akan bahas di video ini. Tapi yang kita mau lihat adalah the movementnya aja pada saat Bitcoin breaking previous all time high-nya dia, di mana mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Ini naiknya bisa ratusan persen rata-rata. Itu sih ya yang pertama yang kita mau bahas. Jadi biar teman-teman nggak FOMO-in gitu. Jadi better buy before halving ya di saat dia koreksi kali ini. Kenapa? Karena pada saat dia mengalami kenaikan seperti ini basically no break sih teman-teman. Ini kita lihat nih, naik di sini mana ada koreksi dia signifikan. Ini naik dulu, dia naik 148%, baru koreksi sekitar berapa persen nih? Baru koreksi sekitar 30% gitu. Tapi udah naik dulu 150%. Ini bakal membuat orang-orang FOMO istilahnya. Mau Bitcoin, mau altcoins, ya mirip-mirip. Maksudnya pada saat dia movement naik seperti ini exponential move gitu ya. Nah, kenapa buy before halving? Oke, tadi kan kita bahas secara harganya ya, secara harganya on price pada saat dia breaking all time high. Nah, sekarang kita ngomongin tentang when, kapannya. Kenapa buy before halving? Kenapa beli sebelum garis warna hijau ini? Garis warna hijau ini represent halving. Kalau teman-teman perhatikan, siklus ini berbeda. Kenapa? Karena siklus ini kita breaking through all time high sebelum halving. Before halving kita udah breaking through all time high. Sebelumnya halving di sini kita break all time high setelah halving di sebelah kanannya. Ini juga sebelah kanannya. Jadi the cycle is different, teman-teman. Saya cuma ngejudge dari perilaku mungkin retail traders dan lain-lainnya. Dimana rata-rata sehabis halving apa yang dilakukan oleh Bitcoin? Yang dilakukan oleh Bitcoin adalah konsolidasi selama more or less 10-12 minggu. Ini juga consolidation. Baru dia mulai mengalami kenaikan. Sama nih, consolidation baru mereka mulai mengalami kenaikan. Nah, yang saya expect, let's say orang-orang melihat, oh ini Bitcoin halving, tapi biasanya Bitcoin halving akan konsolidasi lagi di sini. Mereka waiting untuk Bitcoin mungkin turun, mungkin ke area 50.000 untuk baru move up. Istilahnya gitu. Nah, kenapa kita bilang buy before halving? What if ya? Kembali lagi ini what if. Gimana kalau gitu? Gimana kalau misalnya the consolidation ini nggak happen ya seperti siklus sebelumnya? Lagian apa? Lagian kita bukan di dalam siklus yang sama karena nih sebelum halving kita sudah mengalami atau kita sudah breaking through new all time high gitu. Jadi definitely mungkin kita kalau lihat seperti ini secara price actionnya mungkin akan sedikit berbeda. Makanya saya bahas there is a potensi sebenarnya untuk dia moving up. Plus ada ETF, kita lihat BlackRock mulai masuk, plus kita lihat ada ETF Ethereum juga. Istilahnya katalis positifnya is there lah, adalah. Jadi ya akan cukup menarik kalau misalnya kita lihat, let's say kalau market tunggu halving baru mulai moving up di sini. Di saat orang-orang mungkin expect Bitcoin ke 50 ribuan atau 40 ribuan, tapi kita sudah mulai menanjak gitu. Kalau misalnya dia turun gimana? Turun pun menurut saya ini ya nggak apa-apa juga. Karena overall we are still in the bull market. More or less kita masih cukup menarik juga secara risk and reward ratio-nya. Gitu sih. Ya ini kalau kita lihat untuk Bitcoin ya. Altcoin mirip-mirip, tapi kita bahas nanti di lain video aja. Karena kita mau bahas secara short term ya untuk Bitcoin. Nah, tadi long term, weekly, sekarang short term. Time frame 4 jam. Ini saya udah share juga di Telegram, di Discord, teman-teman. It's free soalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bareng, tinggal join aja gitu ya. It's free, ada channelnya, ada grup chatnya juga. Hopefully teman-teman suka dengan komunitas yang saya buatkan juga gitu ya. Ada admin yang membantu. Jadi ya kita belajar bareng lah istilahnya ya. Nah, kita lihat untuk grafik sendiri untuk Bitcoin, ini masih following our plan dari tadi pagi saya sempat bahas market mungkin turun dulu ke area 64 ribuan dan which is kita udah hit gitu ya. Apakah dari potensial mengalami kenaikan ya? Secara real rally ada potensi ya, mungkin ini akan menarik di area kisaran point of controlnya, which is ini sekitar area berapa nih? 67 ribuan gitu. Jadi mungkin dia bisa naik dulu sampai area 67 ribuan. Let's say di sini masih konsolidasi karena saya rasa selling pressure masih ada.
Jadi mungkin kita naik, dan kita konsolidasi lagi di sini dulu secara short term, atau mungkin kita ada sedikit breakdown istilahnya, tapi ini fake breakdown, baru mulai naik ke atas ini. Ya mungkin secara timeline agak ke delay lagi lah. Ya kayak gini lah mungkin ya, tapi ini hanya, kembali lagi, ini hanya analisa juga gitu, bukan artinya oh ini dukun kripto dan lain-lain, nggak seperti itu gitu. Tapi kita lihat secara reaction dari market aja. Ya overall seperti ini ya. Yang saya mau at least kita waktu daily close kita masih above this time frame. Nanti saya akan update pagi-pagi di Telegram what happened ya secara daily close-nya, biar teman-teman ada perspektif judgment-nya, apakah kita breakdown atau enggak. Tapi ini yang kita bisa lihat lah untuk secara short term ya. Kenapa kita mungkin bisa turun lagi? Karena kalau teman-teman lihat dari CME gap sendiri gitu ya, ini dia ada gap gitu, dan gap ini tend to be close. Ini gapnya sampai area 64.000 gitu. Jadi ya bisa perhatikan area tersebut. Jadi mungkin kira-kira inilah untuk overall Bitcoin. Nah, saya akan review sedikit untuk kasih teman-teman tips pada saat market mengalami penurunan gitu. Ini hanya 3 minutes tips. Let's say ini saya buka grafik baru, let's say avalanche. Saya akan buka di daily time frame. Jadi kalau teman-teman tanya saya bagaimana cara dollar cost averaging, saya akan lihat secara high time frame. Jadi jangan lihat di short term time frame, lihatnya di atas 4 jam lah. Mungkin 4 jam masih oke, tapi saya biasanya lihatnya di one day time frame gitu. Nah, ini kita replay dulu ya. Kita tarik garis, let's say di sini ya. Jadi let's say ini market lagi naik dan teman-teman mungkin FOMO. Wah, ini market lagi naik, apakah akan naik terus dan lain-lain gitu ya. Kalau saya selalu akan place bid di area support, teman-teman. Jadi pada saat market lagi seperti ini, saya akan identify supportnya. Ya ini cepat aja, let's say ini adalah area supportnya level 47 setengah gitu ya. Lalu identify mungkin trend line-nya. Let's say ini adalah sebuah trend line ya, cukup menarik ya. Let's say dia harus hold istilahnya sebelum dia break structure. Kalau misalnya avalanche, let's say dia turun kayak gini pun, technically kita belum break structure gitu. Jadi kita lihat secara longer time frame ya. Ini dari daily, dari November 2023. Nah, jadi kita lihat nih, ini area yang pertama, mungkin ini menarik kalau market turun ya. Koreksi sekitar 20%, dan ini normal ya. Market lagi bull market, koreksi 20%, 15% itu normal. Jadi sabar aja ya. Lalu kita bisa lihat juga dari sepotensi mungkin dia dip di area ini. Jadi kita level beberapa dip. Jadi ini udah ada first dip gitu ya. Udah ada, bukan dip ya, tapi ini first level kita untuk dollar cost averaging gitu. Ada second level juga. Saya biasanya misalnya kalau teman-teman ada dana, let's say 100%, 100 USDT lah gitu ya. 100 USDT, masukin di sini 25%, ya 25 USDT, masukin di sini 25 USDT, simpan 50 USDT-nya dulu. Just in case dia dump. Gitu. Kalau saya pribadi akan bagi 4 gitu ya. Ya, tapi ini kembali lagi tergantung strategi teman-teman. Tapi jangan langsung all in, dia turun di sini langsung beli semuanya. Yang terjadi apa? Yang terjadi teman-teman udah nggak ada dana alokasi lagi. Gitu. Jadi ya dipecah lagi gitu. Nah, kita bisa lihat secara play-nya. Market konsolidasi and then boom ya. Mulai ada sedikit mengalami penurunan. Nah, seperti saat ini kita sudah di area supportnya, ini udah hit. Gitu. Udah hit, saya akan lihat secara reaksi, lihat ke Bitcoin juga gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin breakdown, let's say ini second level akan kena, tapi kita masih ada cash lagi. Mungkin nanti pada saat market mulai ada show strength, Bitcoin mulai breakout lagi, mungkin saya baru berani untuk buy agak sedikit naik di atas gitu. Tapi ya definitely preserve your cash juga pada saat market koreksi seperti ini. Jangan langsung deploy 100%, pelan-pelan aja dollar cost averaging-nya gitu ya. Jadi kira-kira ini, kalau teman-teman suka video ini mungkin bisa komen daging ya, mid, atau kasih emoji juga. Dan jangan lupa like-nya, kita targetkan 600 likes. Hopefully teman-teman mengerti, hopefully teman-teman lihat kenapa kita buy before halving juga. Share videonya, like and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.